Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Rizky Muhyidianto dengan NIM 2019 1040 1082 dari Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Jember. Kali ini dalam mata kuliah Kecakapan Komunikasi kelas A dengan dosen Ibu Ari Susanti dan Ibu Selvi Budi Helviastuti, dan saya membuat vlog ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas dan nilai ujian akhir semester dalam mata kuliah tersebut, yaitu Kecakapan Komunikasi. Dalam sebuah ajang debat yang membahas tentang diversifikasi pangan sebagai pilihan terbaik untuk ketahanan pangan Indonesia, terjadi persaingan yang sengit di antara kedua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Baik pihak dari tim dalam debat, yaitu pihak tim pro dan tim kontra, keduanya berhasil secara efektif menyajikan argumen dan fakta mereka dan menyampaikannya dengan baik pula, sehingga mereka memenuhi tugas mereka sebagai pembicara dan menjadi komunikator yang baik dalam ajang debat tersebut. Sayangnya, fakta yang disampaikan oleh tim pro tidak memiliki sumber yang jelas, sehingga dalam hal fakta, tim kontra lebih diunggulkan dalam debat ini. Peran mereka sebagai komunikan ketika pihak tim lawan menjelaskan juga terlihat baik, karena kedua tim mampu mendengar dan memproses apa yang disampaikan oleh tim lawan dengan baik, kemudian menemukan kelemahan dalam argumen mereka itu. Kedua tim juga mampu dengan baik dan jelas menanggapi apa yang disampaikan oleh tim lawan untuk kemudian dibalas, sehingga debat menjadi sengit dan penuh dengan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam debat tersebut terjadi kegiatan saling berkomunikasi yang baik dan efektif. Terkait faktor-faktor dalam komunikasi, kedua tim, baik tim pro maupun tim kontra, memiliki pengetahuan yang luas, dan tentunya pengetahuan mereka cukup baik terkait topik dalam debat tersebut. Tim pro dan tim kontra memiliki argumen dan fakta yang bagus dan sesuai dengan topik. Namun, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, fakta milik tim pro tidak sebaik tim kontra karena sumber yang dimiliki oleh tim kontra sudah jelas, sedangkan milik tim pro sumber informasinya tidak jelas. Kedua tim mampu mengembangkan teori mereka terkait topik dalam debat ini, dan kedua tim juga berhasil membawa alur debat yang menarik. Namun sayangnya, pengembangan teori milik tim pro tidak sebaik pengembangan teori milik tim kontra, sehingga pada akhir debat tim kontra lebih diunggulkan dibanding tim pro. Dari segi persepsi, tim pro mendukung diadakannya diversifikasi pangan sebagai pilihan terbaik untuk ketahanan pangan negara Indonesia. Dan sebaliknya, tim kontra menolak diadakannya hal tersebut. Kedua tim menyampaikan argumen mereka secara runtut dan berhubungan dari pembicara pertama hingga pembicara yang terakhir.
Kedua tim juga berhasil secara efektif membuat lingkungan selama debat kondusif dan menarik, sehingga para audiens juga terdengar bersemangat dalam menghadiri debat ini. Kedua tim juga menyampaikan materi dengan adil, baik itu pria maupun wanita, dan disampaikan kepada seluruh penonton tanpa pandang bulu, karena memang pada dasarnya debat juga ditujukan untuk khalayak umum. Debat tersebut menyajikan informasi yang menarik dan alur debat yang menarik juga. Kedua tim memiliki argumen yang kuat dan membuat debat sengit. Tentunya banyak informasi juga yang disampaikan oleh mereka selama debat berlangsung. Para audiens juga bersemangat dan tidak jarang terdengar berbisik-bisik satu sama lain dengan audiens lain terkait pendapat mereka masing-masing dalam hal topik dari debat ini, yaitu diversifikasi pangan sebagai pilihan terbaik untuk ketahanan pangan negara Indonesia. Ini membuktikan bahwa debat tersebut berhasil menarik perhatian audiens dan topik debat juga menarik untuk dibahas. Dalam debat tersebut ada beberapa hambatan dalam berkomunikasi bagi para pembicara. Yang menjadi penghambat adalah waktu yang terbatas, karena ini merupakan debat, sehingga para pembicara mereka terpaksa untuk menyampaikan argumen mereka dengan terburu-buru, karena untuk mengejar waktu yang terbatas itu. Hal ini berakibat kepada para pendengar yang tentunya akan kesulitan untuk memahami apa yang disampaikan oleh para pembicara. Selain hambatan akibat waktu, tidak ada hambatan komunikasi lain yang dialami oleh para pembicara. Tetapi ada hambatan dalam mendengar yang dialami oleh para pendengar atau audiens. Hambatan ini tidak terjadi akibat faktor internal, tetapi terjadi akibat faktor eksternal, yaitu yang pertama karena waktu yang terbatas, sehingga banyak sekali informasi yang disampaikan oleh para pembicara dalam waktu yang relatif sedikit. Selain itu, audiens juga berbisik satu sama lain dan berpendapat satu sama lain, sehingga menyebabkan adanya gangguan suara untuk orang lain, sehingga akibatnya adalah adanya gangguan untuk mendengarkan para pembicara dengan baik. Dalam keadaan tersebut, mendengarkan secara menyeluruh tidak efektif karena adanya gangguan, sehingga bisa dipastikan kemungkinan besar tidak sedikit audiens yang melakukan tindakan tidak mendengarkan atau forms of non-listening. Selain itu, besar kemungkinan banyak audiens yang melakukan selective listening karena menjadi pilihan mereka agar mendapatkan informasi yang penting dan menarik saja. Tapi hal ini tidak disarankan karena dalam debat waktu terbatas, sehingga akan lebih baik jika mendengarkan secara keseluruhan agar memahami alur yang dibawa dalam debat tersebut. Sebagai kesimpulan, debat tersebut berhasil secara efektif menyajikan informasi dan menjadi sarana komunikasi yang baik. Meskipun di dalamnya tentu terjadi beberapa hambatan. Dalam suatu debat, penyampaian materi yang baik dan menarik tentu akan menjadi kunci agar diterima dengan baik oleh para audiens.
Dalam suatu debat, pengetahuan, argumen, dan fakta juga menjadi kunci agar debat tersebut mampu menyajikan informasi dan menjadi sarana komunikasi dengan alur yang baik dan menarik. Semua pihak dalam debat, baik itu audiens maupun pembicara dan yang lainnya, berperan untuk menciptakan lingkungan komunikasi yang kondusif dan berjalan dengan baik. Dan dalam suatu debat akan lebih baik untuk mendengarkan debat tersebut secara keseluruhan karena waktu mereka yang terbatas, sehingga untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya maka kita harus mendengarkan secara keseluruhan agar memahami alur dari debat itu juga. Itulah penjelasan pandangan saya terkait debat tersebut dan keefektifan komunikasi di dalamnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.